saya open begitu untuk, absennya. Jadi kalau itu berarti mungkin di pusat, biar nanti saya laporkan secara, online. Jadi seperti biasa ini kan jadi sekarang setiap jam kita tolong diingatkan saja nanti ya, karena saya setiap jam, nanti jam 7.50 kita sebentar lagi nih, jam 7.50 saya sudah buka, dan saya harus masukkan mungkin berita acara mungkin bisa belakangan, tapi saya juga harus, berita acara juga, masukkan berita acara juga setiap jam gitu ya. Jadi saya tidak tahu ini sistemnya seperti apa, tapi seperti yang saya sampaikan, saya ingin menikmati sajalah semester ini mah. Karena semester terakhir saya ngajar gitu ya, jadi ya sudah. Jadi nanti tolong diingat ya jam jam 7.50 saya harus buka absen lagi dan kayaknya Anda harus absen lagi. Jadi setiap jam nanti tolong diingatkan 7.50, nanti berikutnya 8.40 begitu ya. Kemudian salah satu lampiran dari berita acara perkuliahan tiap jam itu salah satunya adalah, kalau online itu capture screenshot dari peserta di Zoom gitu ya. Jadi nanti jangan kaget kalau kita harus terpaksa 4 kali gitu untuk, foto begitu ya. Nggak apa-apa. Mungkin, berganti ini. Ya gitulah, jadi aturan perkuliahan kita sekarang rada ya rada ribet-ribet dikit, nggak apa-apa lah. Tapi ya itu, satu itu, kedua apa tadi saya lupa ya. Oke, seharusnya saya kalau dilihat di absensi, saya mungkin bisa share juga yaitu, kita itu sebetulnya 1 jam praktek, kemudian, eee, 1 jam, 3 jam. Anda lihat ya, ini lihat absensi tadi sudah, pagi, jadi harusnya absensi sudah mulai tadi. Jadi ini saya sebetulnya jamnya bentrok dengan ngajar di MTRI, tapi sudah yang MTRI kita atur belakangan. Kemudian saya di sini sudah saya buka, kemudian nanti ini jam 7.50 saya harus absen lagi. Kemudian nanti jam 2 menit lagi saya harus absensi selesai ini, 3 menit lagi. Absensi selesai, kemudian nanti saya harus ngeklik absensi mulai, nanti 8.40 saya harus ngeklik absensi selesai, gitu 3 kali, terus sampai selesai nanti. Jadi kita akan 4 kali. Jadi Anda juga nanti kalau bisa sekalian on saja Anda di absensi akademiknya, karena saya nggak tahu Anda juga mungkin harus ngabsen. Jadi kalau dilihat di sini, teorinya 1 jam, prakteknya yang 3 kali, 3 jam. Tapi pada umumnya mungkin sebenarnya kalau praktek itu kan banyak tugasnya. Kemudian teorinya biasanya sih saya menyampaikan antara 100 sampai 120 menit. Jadi sebetulnya dalam prakteknya saya sekitar 2 jam untuk penyampaian teori, kemudian 2 jam prakteknya. Gitu ya. Jadi prakteknya nanti tergantung. Jadi kalau kadang-kadang saya tidak berikan harus dikumpulkan hari itu, tapi hanya berupa latihan mandiri saja gitu ya kadang-kadang. Hari ini juga mungkin akan seperti itu, saya akan berikan semacam latihan Anda nanti nulis sedikit begitu ya. Jadi begitu ceritanya lah pokoknya. Jadi saya harus sebentar lagi. Ini nanti kalau saya baru boleh bila absen selesai itu kalau yang ini sudah biru gitu. Selama ini belum biru, saya nggak bisa ngeklik absensi selesai. Gitu ya. Jadi tolong diingatin udah pas 9 tadi kenapa belum biru ya? Saya belum tahu kenapa itu. Jadi sudah berarti ini yang bisa saya mulai sekarang mungkin daripada saya lupa absensi yang ini aja dulu yang saya klik gitu supaya silakan Anda kalau mau nyoba absen akademik ini sudah saya buat absen. Nah, sudah hijau berarti Anda sudah bisa ngisi harusnya. Silakan dicoba dulu lah. Kita coba santai aja. Ada yang bisa masuk?
Kalau di saya webnya masih error, Pak. Mas, dari Error. saya juga belum, Pak. Ya sudah. Saya Nanti juga saya belum. laporkan ya. Tadi yang sudah melaporkan, nanti saya cukup 1 atau 2 saja yang sudah share ke saya untuk yang error itu, nanti yang itu saya akan lampirkan gitu ke ke pusat gitu, bahwa memang ya kebayang seluruh mahasiswa Polban masuk dalam gate yang sama gitu bareng-bareng. Itu mungkin yang kurang di ini kan. Baik, mungkin saya screenshot dulu ya. Jadi untuk berita acaranya nanti kita screenshot. Ntar saya siapin dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke. Ya, jadi saya sudah terima tugasnya. Karena baru tadi malam saya lihat, tadi mau saya bikin matriksnya apa yang Anda tulis, tapi tadi malam ada hal lain, jadi nggak bisa saya lakukan. Tapi mungkin nanti itu akan menjadi pertimbangan. Tapi kalau sepintas saya lihat dari tugas yang Anda masukkan, masih ya artinya Anda terkonsentrasi ke dalam gedungnya sendiri, tapi tidak belum ke sekitarnya gitu ya. Jadi masih akses di gedungnya, nggak apa-apa. Jadi nanti dengan adanya RTPR ini, kalau kita melihat gedung, tidak hanya melihat si gedungnya saja, tapi bagaimana relasi antara gedung itu dengan seperti apa gitu koneksitasnya. Ya, ada yang ya ini dekat ke gedung, sudah ada yang mengevaluasi gedung H itu dekat ke jalan dan sebagainya. Kemudian salah satu konektivitas yang kita lihat di kampus itu antara lain adalah kalau Anda lihat saya nggak tahu, saya terakhir kapan ke ITB. Itu harusnya di ITB itu kalau Anda masuk mulai dari pintu gerbang di depan ya, tapi ya, itu hampir ke semua bangunan Anda bisa terlindung. Gitu. Nah gedung H itu terlindungnya kalau dari belakang begitu. Cuman seringkali tidak kelihatan terbuka. Jadi Anda kalau dari gedung A, nah sekarang yang terputus kan antara elektro dengan gedung A, nanti gedung A dengan gedung H itu sebetulnya bisa lewat pintu belakang, itu ada konektivitas. Artinya bagaimana kita bisa jalan mencapai semua gedung dalam kampus tanpa kehujanan gitu ya. Nah itu salah satu penilaian mungkin yang nanti berikutnya kita lihat. Oke, nanti kita bicarakan lagi itu. Itu adalah tugas Anda minggu lalu sambil latihan breakout. Baik, kita hari ini sesuai dengan video yang tadi saya tayangkan itu adalah mengenai tata ruang. Sudah bisa, saya belum share screen ya. Bentar. Jadi error. Oke, saya mulai dengan share screen. Kalau Anda mau off cam boleh. Oke. Baik. Ini jadi mohon maaf kalau di tempat saya agak berisik, ada anak kecil gitu ya. Kedengaran suaranya gitu, suara anak kecil teriak-teriak. Jadi maaf saja, memang kondisinya seperti itu. Kedengaran ya anak kecil teriak-teriak? Terdengar tapi tidak terlalu. Terdengar. Iya Pak. Mudah-mudahan nggak mengganggu ya, itu tetangga saya. Soalnya jadi kasihan, biarin aja biar bahagia masa kecilnya.
Oke, jadi saya akan bicara tata ruang. Kenapa ini? Jadi ini penting juga. Jadi kalau Anda lihat nanti, saya ada yang lupa kemarin. Jadi salah satu bidang, tolong nanti diingatkan, yang harus saya sampaikan kemarin, ada hal yang saya lupa, yaitu andalalin ya. Itu saya lupa kemarin menyebutkan itu. Jadi salah satu yang harus saya sampaikan itu adalah mengenai izin lingkungan. Itu kemarin sudah saya sebutkan. Yang kedua itu masalah andal lalin. Andal lalin itu adalah analisa dampak lalu lintas. Jadi setiap kita bikin gedung, bikin kegiatan, kita harus lihat analisis terhadap maaf, dampak terhadap lalu lintas. Gitu ya. Jadi ini sekarang kewajiban, ada permennya juga. Jadi Anda nggak boleh Anda sembarangan begitu bikin bangunan gitu, Anda harus lihat. Jadi jangan sampai terjadi Anda bikin gedung begitu terus kemudian nanti akan memacetkan lalu lintas. Harus ada rekayasanya nanti seperti apa. Walaupun mungkin proses analisis dampak lalu lintasnya dikerjakan oleh teman-teman Anda di KS ataupun di TPJJ itu, tapi paling tidak Anda tahu gitu, apa yang akan dilihat dari segi analisis dampak lalu lintas. Sehingga karena nanti dampaknya ke perencanaan gedung juga gitu baliknya. Gitu ya. Itu yang saya lupa kemarin minggu lalu untuk menyampaikan. Jadi saya hanya akan memperkenalkan Anda lalu lintas. Ke aspek tata ruang ini, kalau saya kembali ke aspek tata ruang ini adalah syarat utama. Jadi kemarin saya sebutkan bahwa apapun kegiatan kita, itu ada izin lingkungan. Kita akan dimulai dengan diperlukannya izin lingkungan. Jadi ini adalah prasyarat izin lingkungan. Ini prasyarat izin lingkungan. Jadi selalu pertanyaan pertamanya adalah, apakah kegiatan yang Anda bangun itu sesuai dengan tata ruang, rencana tata ruang wilayah. Begitu tidak sesuai, itu pasti ditolak. Walaupun nanti bisa juga karena tata ruang itu bisa ada revisinya, paling tidak ada fatwa tata ruang. Nanti kita bicarakan. Tapi ini penting, gitu ya. Jadi karena ini adalah prasyarat izin lingkungan. Nah, latar belakangnya seperti apa? Tadi di dalam video juga sudah jelas. Luas bumi atau kalau daratan dan lautan ini relatif tetap. Kebutuhan ruang ini baik kebutuhan ini baik dari segi ruang, space-nya maupun sumber dayanya ini meningkat kebutuhannya. Sementara ini semuanya tetap. Kemudian karakteristik dan daya dukung yang berbeda untuk setiap wilayah. Jadi di bumi ini tetap ya beda lah antara perkotaan, hutan, gitu ya. Ada daerah yang kering, ada yang tandus, ada yang subur dan sebagainya. Itu punya karakteristik yang berbeda. Kemudian perbedaan kepentingan. Jadi misalnya orang kota maunya di daerah pegunungan itu tetap hijau supaya airnya terpelihara, tidak ada banjir gitu. Sementara orang di pegunungan kepentingannya. Nah, kemudian sehingga nanti kalau Anda ini diingatkan, kalau ini beda kepentingan, ini muncul apa yang namanya jasa lingkungan. Jasa lingkungan. Kalau di Bandung, daerah Pangalengan, daerah Lembang, begitu ya, di mana ada resapan air, itu juga termasuk jasa lingkungan. Nah, tadi karena kebutuhannya meningkat, ini eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Ini di dalam video juga. Jadi eksploitasinya bukan hanya sekedar dari sumber dayanya saja, tapi juga dari lahannya. Di awal video tadi disebutkan ada yang
jalan saja trotoarnya dipakai dagang, gitu ya, pakai parkir sembarangan. Gitu. Saya nggak tahu apakah Anda di kampus juga seringkali parkir di depan pintu masuk jurusan, begitu ya. Jadi sekarang sudah agak lebih tertib. Nah, karena eksploitasi sumber daya itu maka ada penurunan produktivitas. Ya, karena lingkungannya juga terganggu, kemudian juga ada peningkatan bencana. Bencana ini ada yang namanya bencana karena alam ya. Kemarin kalau saya sebutkan ini bencananya bisa bencana alam, dalam artian sebetulnya juga sudah intervensi manusia karena di sini ada cuaca ekstrim. Jadi bencananya pun sudah bukan murni alam nih karena ulah kita juga sehingga muncul cuaca ekstrim karena ada pemanasan global. Tapi juga ada bencana itu karena ulah manusia, itu karena eksploitasi. Jadi ada salah eksploitasi. Jadi ada bencana eksploitasi, misalnya pada penambangan gitu ya. Jadi ada di sini ada bencana karena eksploitasi, tapi ada juga karena kegagalan teknologi. Bikin jalan, gedung lah ya. Anda bikin basement, kemarin yang terjadi di Surabaya, Anda bikin basement, gitu, basementnya tinggi. Kemudian terjadi kebutuhan saat ini dan yang akan datang, ini ya. Itu dapat terpenuhi. Jadi balik lagi ke tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Ini yang melatar belakangi kenapa harus ada tata ruang. Ini juga tadi cukup jelas dijelaskan dalam video. Ingatkan saja kalau Anda memerlukan linknya, nanti akan saya berikan linknya. Dasar hukumnya apa? Ini ada Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Nah, kemudian dulu turunannya di sini banyak peraturan pemerintah. Dengan adanya omnibus lah dijadikan satu, sehingga muncul peraturan baru. Ini peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Jadi sebetulnya tentang penyelenggaraan dari Undang-Undang Tata Ruang. Nah, peraturan pemerintah ini mencabut 2 PP sebelumnya ini. PP 12 ini tahun 2013 tentang ketelitian rencana tata ruang. Jadi ini di sini apa saja ini pengaturan termasuk skala. Ini apa yang masuk ini skala. Kemudian detailnya apa saja yang harus masuk di dalam peta. Kemudian tentunya simbologi. Saya mumpung ingat sekarang kalau Anda menggambar, membuat rencana, sementara ini Anda terpaku dengan mungkin CAD yang disampaikan. Tapi hampir di semua kota, sekarang begitu Anda mau mengajukan gambar rencana, maka begitu Anda majukan ke Dinas Tata Ruang, PUPR ya, Kejadian Umum dan Tata Ruang, itu Anda akan diminta file gambar Anda itu dalam format SHP. Jadi di sini, ini walaupun sudah dicabut ya, tapi kan substansinya masuk ke dalam PP yang baru. Ini ada namanya format gambarnya SHP. Oke, Anda silahkan jawab di chat.
checking awal gitu. Apakah Anda paham tentang format SHP atau shape file ya? Apakah Anda paham dengan ini? Silakan dijawab di chat Anda. Jadi ini bahan berikutnya. Nah, kalau Anda menggunakan file yang SHP, ini ada yang nutupin. Ya. Jadi Anda jangan kaget di tempat saya, karena saya memang ruangan kerja saya agak memang di depan, jadi segala macam pedagang dan anak kecil kedengeran suaranya. Anggap saja itu background hiburan. Ini Anda yang untuk SHP ini, itu adalah Anda berarti harus sudah mulai mengenal GIS ya, Geographic Information System. Jadi Anda sudah harus ke sana. Kalau Anda lari ke, sebetulnya nanti tidak jauh ini kalau Anda BIM, bicara dengan BIM ya, Building Information System. Jadi hampir semuanya sekarang ke sana. Jadi setiap komponen itu terkait dengan, terutama adalah dengan informasi. Ini yang masuk ke sini adalah sebetulnya informasi spasial. Jadi Anda sudah tidak bisa lagi menggambar di awang-awang, gitu. Itu harus masuk informasi spasial. Di antaranya orang kalau menganggap informasi spasial itu terutama adalah koordinat. Koordinat pun umumnya sudah tidak menggunakan derajat atau ya umumnya sekarang adalah dalam bentuk Mercator, jadi sudah WGS ya. WGS 84. Jadi koordinatnya seperti itu. Nah ini tadi kalau saya lihat, nanti akan saya lihat di chat Anda apakah perlu diperkenalkan gitu ya. GIS harusnya Pak Yakob mungkin ya, dan Pak Iman mungkin sudah pernah menyampaikan ini gitu, ataupun Pak Husnul di dalam penggambarannya sudah menyampaikan ini. Nah sekarang hampir semuanya seperti itu, diminta oleh Dinas Tata Ruang, sehingga nanti kalau Anda sudah bikin plan-nya dengan gambar rencana Anda dalam format SHP ini, maka Dinas Tata Ruang sebelum memberikan izin itu akan mengoverlaykan kota. Itu akan jelas kelihatan apakah Anda masih bekerja di persil yang Anda miliki atau tidak gitu. Itu akan tabrakan nggak dengan gedung-gedung sebelahnya, apakah akan mengganggu utilitas yang ada, itu akan jelas terlihat gitu ya. Jadi seperti di DKI itu sudah detail sekali gitu ya. Di bagian PLN itu kabelnya di bawah tahu juga gitu, jadi sudah tidak bisa hanya sekedar gambar biasa gitu ya, tapi koordinatnya harus sudah koordinat yang betul. Dicabut, ini substansinya masuk ke peraturan yang baru. Kemudian yang dicabut juga adalah PP 15 tahun 2010 ini tentang penyelenggaraan tata ruang. Nanti kita ya, umumnya substansinya tetap, hanya prosedurnya lebih disederhanakan. Ya. Nah,
tata ruang itu untuk kita menjaga itu ada tahap pengaturan, pembinaan, kemudian pelaksanaan, dan pengawasan gitu ya. Nah, untuk menyusun tata ruang ini ada beberapa tahapan. Yang pertama kita petakan dulu daya dukung kita seperti apa, daya dukung lingkungan. Ini adalah jadi kalau kita punya area, ya nggak apa-apa. Jadi kalau kita punya area satu kota misalnya, ini kita pisah-pisah dulu daerah-daerah yang karakteristiknya sama. Misalnya ini kita buat dulu, jadi kita survei dulu, kita sama. Nah, kemudian dari karakteristik tutupan apa, tutupan lahan hutan atau adanya sumber daya, airnya seperti apa, air tanahnya. Ini nah jenis dan karakteristik tanah ini termasuk juga kesuburannya. Ini kita inventarisir untuk daerah yang sama, kita inventarisir kondisinya, mana yang mudah longsor, mana yang tidak, itu kaitannya dengan topografi. Ini kita buat apa yang sama. Nah, kemudian ini inventarisasi karakteristik dan potensi. Nah, berdasarkan ini saya tambah dan lain-lain ya, karena tidak semuanya. Nah, berdasarkan ini semua kita dapat menyusun potensinya apa gitu. Ini cocoknya untuk apa? Ini akan kita susun potensi. Atau cocoknya kita gunakan untuk apa? Ini mungkin ada beberapa alternatif. Ada bisa untuk perkebunan. Kalau daerah subur, misalnya ini akan tetap fungsi lindung, misalnya harus lindung. Di sini untuk pertanian, perkebunan, beda pertanian dengan perkebunan ya, dan lain sebagainya. Ini fungsinya apa? Setiap daerah ini kita tentukan gitu. Setiap area ini kita tentukan ini potensinya apa, ini potensinya apa, ini apa yang cocok, ini masuk di sini. Coba saya coba di sini aja. Daya dukung lingkungan itu atau kehidupan manusia tanpa mengalami kerusakan. Mungkin walaupun tidak ini kerusak. Benar tadi kerusakan. Maaf ya. Jadi tanpa mengalami kerusakan. Kalau dilihat mungkin secara
simpel hampir mirip dengan produktivitas. Jadi kerusakan itu jadi artinya gini, kalau sekarang saya sawah, ya, kemudian saya eksploitasi, menghasilkan, saya maksimalkan hasilnya 100 ton per hektar, kegudaannya 1 ton per hektar, gitu ya, maka pada periode tanam berikutnya nggak boleh berkurang. Kalau dia berkurang berarti sebelumnya saya mengeksploitasi berlebihan. Air tanah misalnya saya sedot 5 liter per detik, itu dalam artian bahwa muka air tanahnya nggak turun. Gitu. Kalau muka air eksploitasi airnya itu yang kita sebut sebagai daya dukung. Sedangkan di sini ada yang namanya kapasitas lingkungan. Ini Anda jangan minta tulisan saya lebih baik dari ini gitu ya. Ini sudah maksimum gitu ya. Jadi ada sebagian yang meledek saya kok menulis begini orang bilang saya nanda tangan tapi nggak selesai gitu ya. Jadi kapasitas lingkungan itu apa? Itu adalah kemampuan lingkungan untuk menerima limbah. Kemampuan lingkungan untuk menampung limbah ya, tanpa mengalami kerusakan. Kerusakan ya. Seperti itulah, tapi Anda dengar kata-kata